Pilpres 2024 yang baru saja berakhir satu putaran bukan hanya menunjukkan kemenangan telak Prabowo Gibran, tapi juga menunjukkan tanda kutip kemenangan analisa Mr. Q. M. Kodari yang sudah kedengaran ketawanya ini. Karena di beberapa kali acara ngobrol seruput dan di tempat lain, Kodari berkali-kali menyebutkan tentang teorinya ya, teori yang dia sebut teori struktur suara atau teori kolam suara dan bejana berhubungan. Yang ini menurut saya terlihat nanti bisa dijelaskan sendiri oleh Mr. Q. Selamat datang lagi ke Cokro TV. Thank you. Nah, kita kan sudah lihat hasil quick count ya, yang sekarang ini kan kelihatan Prabowo justru overperform. Kan kemarin dalam kesempatan diskusi kita dengan Hasan Nasbi kan kita rentangnya kan ya 51 sampai 54 lah gitu. Ternyata sekarang kan 58. Anies 25 ya nggak begitu jauh beda lah dengan yang ada di dalam prediksi survei. Ganjar malah justru lebih drop kan dibanding yang diprediksikan oleh survei itu. Gimana menjelaskannya itu? Saya kan udah berkali-kali juga bilang bahwa kita nggak boleh hanya melihat angka sebagai sebuah snapshot, tetapi kita juga harus melihat angka-angka sebagai sebuah tren. Nah, kalau bicara tren, saya kan ditanya berulang kali juga mengenai peluang sekali putaran, dan keyakinan saya, level of confidence saya terhadap sekali putaran itu terus naik. Ya, dari 70, naik ke 80, terakhir itu 90. Di sebuah acara televisi saya ditanya, kenapa nggak 100% keyakinannya? Gitu, diserang saya. Saya bilang, nggak mungkin saya 100%. Manusia itu cuma bisa 90%. 10%-nya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi 90% itu adalah mentoknya saya sebagai manusia. Ya. Nah, tingkat keyakinan saya terus meningkat. Karena apa? Karena saya lihat tren bahwa jadi dari sebelum angka 50 itu saya punya keyakinan 70%. Maksudnya sebelum paslon 2 mencapai angka 50 dalam hasil survei. Betul. Tetapi itu meningkat menjadi 80 ketika saya lihat survei-survei di awal atau pertengahan Januari, mungkin pertengahan Januari, itu trennya masih terus naik. Trennya masih terus naik. Belum 50%. Terakhir saya menjadi 90% karena sudah tembus angka 50%. Udah 51, 52. Dan waktu itu kita sampai pada tahap untuk memprediksi suara. Saya kan hitungan sebetulnya sangat konservatif. Jadi sekali lagi saya secara ekspresi itu sangat optimis, tapi sebetulnya secara hitungan saya sangat konservatif. Cautious optimis. Iya. Optimis yang berhati-hati. Betul. Nah, saya mengatakan kalau lihat tren, maka angka 52 ini kalau tambah 3%, maka angkanya tuh 55. Gitu. Nah, 3% nambah ini bisa dari dua kacamata. Pertama, margin of error, gitu ya. Tapi bisa juga pengalaman tahun 2009. Tahun 2009 SBY Budiono itu bertarung dengan 2 paslon. Jadi totalnya 3 paslon. Jadi Pilpres itu kalau berdasarkan kandidat, paling mirip 2024 ini dengan 2009. Karena jumlah calonnya ada 3 pasang pada waktu itu. Waktu itu Pak SBY, dari survei saya yang terakhir, kira-kira 10 hari sebelum coblosan, miriplah dengan teman-teman yang kemarin publikasi kan, itu kan data collectingnya kan maksimal tanggal berapa, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 5 gitu. Temuan saya waktu itu 63. Finalnya hasil KPU adalah 60%. 60%. Jadi turun 3%. Jadi saya waktu itu punya angka bahwa kalau naik turun anggaplah angkanya 3% selama 10 hari itu gitu. Jadi saya kalau bicara pahitnya saya bilang ya kalau ikut tren 2009 maka angka ya 52 ini bisa jadi angka 49 gitu dan tidak 50%. Dan itu saya sampaikan kepada relawan-relawannya Pak Jokowi. Saya bilang Anda harus bekerja keras, tugas belum selesai karena kalau angka ini naik memang jadi 55, tetapi kalau angka ini turun maka dia jadi 49 dan
gagal sekali putaran Sorry, itu. relawannya Pak Jokowi yang Sa- dukung Prabowo. Saya kan, ya, Oke. relawannya Pak Jokowi yang dukung Prabowo. Oke. Jadi gini, saya ini kan sebetulnya dan sebagian teman-teman adalah orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, gitu. Pendukung Pak Prabowo ini kan ada dua kelompok nih, ada dua suku. Pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Prabowo, yang belum pergi dari Prabowo. Pendukung Jokowi yang belum pergi dari Jokowi, dan pendukung Prabowo yang belum lari dari Prabowo, gitu. Pendukung Prabowo yang lari dari Prabowo milih Anies, pendukung Jokowi yang lari dari Jokowi milih Ganjar. Nah, itu dia. Nah, kami punya tempat namanya Rumah Juang Jokowi. Di situ berkumpul orang-orang lama pendukung Pak Jokowi lah. Kalau bicara relawan itu yang dikenal itu misalnya kayak Bara JP, Pernusa, gitu. Kalau saya sebut Bara JP pasti paham lah, berulang kali disebut oleh Pak Prabowo. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman Jokowi yang mendukung pasangan 02 bahwa ini tren udah bagus, angka sudah bagus karena sudah tembus angka psikologis 50% itu, tetapi saya bilang kalau kita bicara tren 2009 ini bisa turun 3%. Walaupun sekali lagi saya yakin bahwa kalau melihat trajektori ini masih naik, saya belum melihat titik berhentinya. Nah, di titik itulah tadi sebelum diskusi ini kan Anda nanya tadi, bagaimana penjelasannya? Saya bilang saya simpan dulu penjelasannya karena nanti Anda nggak suka gitu. Karena saya akan kembali kepada teori saham. bahwa selama trennya itu masih naik dan belum berhenti, artinya belum ketemu resistennya. Ini bagi pemirsa yang belum paham, nggak ngikuti episode sebelumnya itu, Mr. Q itu selalu nyebut teori saham itu tentang tren naik gitu ya. Tren naik dan tren turun. Jadi dalam saham itu selama trennya belum berhenti naik, artinya belum ketemu resistennya. Jadi resisten itu kalau dia udah berhenti naik gitu, maka kemungkinan bahwa dia masih akan naik lagi itu masih terjadi. Nah, kalau dalam dunia saham selama belum ketemu resisten, kalau saya pegang satu saham, saya belum akan jual. Walaupun udah untung gitu. Misalnya untungnya udah 50%. Secara psikologi ini, jual aja dong, udah untung 50% kan. Apalagi misalnya naiknya 50% itu cuma dalam waktu 1 minggu gitu. Eksponensial gitu misalnya. Iya, 50%. Misalnya kita beli saham, misalnya katakanlah 2 miliar rupiah nih. Kalau 50% kan udah untung 1 miliar dalam waktu 1 minggu gitu. Tetapi kalau kita lihat trennya belum berhenti, jangan dijual dulu. Karena bukan mustahil nanti dia akan naik lagi, untungnya 75%, 100%, bahkan lebih daripada itu gitu. Dan dalam dunia saham ada saham-saham yang bisa sampai 300% naiknya, 200% naiknya gitu. Jadi ya kalau saya misalnya tahan, saya nggak jual sekarang dan itu ternyata benar masih naik, misalnya untungnya 100%, berarti kan saya modal 2 miliar, katakanlah 2 minggu udah balik udah jadi 4 miliar gitu. Berarti untung 2 miliar gitu. Nah, saya ngeliat trennya belum berhenti. Jadi saya mengatakan ini masih bisa naik lagi gitu. Dan saya optimis bahwa itu masih bisa naik lagi. Cuman kita nggak pernah tahu sesungguhnya kapan dia akan ketemu resistennya. Karena saham itu dia kombinasi dari banyak sekali variabel. Mulai dari cara berpikir dan kalkulasi dari trader besar yang disebut sebagai market maker itu, maupun dari trader-trader yang kecil-kecil gitu, yang ketengan-ketengan itu gitu. Mikro trader itu gitu. Nah, sebetulnya pemilu ini kan sama juga gitu. Walaupun yang namanya market trader dalam pemilu itu saya rasa hampir-hampir nggak ada ya, nyaris-nyaris nggak ada ya gitu. Jadi betul-betul kalau dalam pemilu presiden itu semuanya adalah ya yang pedagang-pedagang yang individu-individu itu yang kecil-kecil. Jadi yang namanya harga itu ditentukan oleh dari sikap, cara berpikir, psikologi dari para trader dalam membaca situasi dan kondisi, persepsi mereka terhadap saham itu bagus atau tidak gitu. Dan itu sebetulnya persis dan mirip banget dengan Pilpres. Jadi berapa suara bagi kandidat itu adalah harga ya, perceived value yang dikasih oleh pemilih gitu. Garis miring ya trader ini gitu loh. Pemilihnya kan sebetulnya trader juga dengan kandidat itu. Kandidat dia kan punya harapan sebesar apa sih sama kandidat itu? Kalau harapannya bahwa kandidat ini nanti akan prospektus, harganya naik, kualitasnya bagus, itu yang beli tuh banyak, harganya naik gitu. Tapi kalau misalnya prospeknya jelek, kualitasnya jelek, itu harganya turun gitu. Nah, sebaliknya di sisi yang lain saya juga melihat bahwa tren suaranya Ganjar dan Mahfud itu masih turun dan belum berhenti.
belum ketemu supportnya gitu. Jadi ini masih akan turun terus gitu. Nah, kalau saya mau beli saham, saya pasti cari saham yang murah. Saya nggak akan beli saham sebelum harga penurunan harga saham itu berhenti gitu. Kalau dia sudah berhenti, maka saya bisa melihat bahwa ini harga sudah sudah final lah kira-kira begitu. Kalau saya telat membeli, maka harganya akan naik lagi dan saya akan membeli dengan mahal gitu, lebih mahal bukan mahal, dengan lebih mahal gitu. Jadi dalam prinsip saham itu kita beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya supaya rentang marginnya tuh besar gitu. Nah, ini belum turun, maka sementara nih masuk prinsip berikutnya nih. Sementara suaranya Prabowo dan suaranya Ganjar itu bejana berhubungan. Jadi apa yang terjadi pada Ganjar pengaruh kepada Prabowo, demikian pula sebaliknya gitu. Nah, kalau suaranya Ganjar masih terus turun, lalu saya lihat banyak variabel-variabel yang mengganggu persepsi harga. Iya kan? Misalnya ada peristiwa, kalau di dalam saham nih ya, ada skandal. CEO-nya yang andal cabut, misalnya begitu. Kemudian misalnya ada produk yang cacat gitu. Itu persepsi terhadap saham akan terhadap sebuah saham itu sebuah saham itu akan turun gitu loh, akan turun. Jadi dia akan menurun dan itu saya lihat ada di Ganjar Mahfud. Mulai dari misalnya masuk orang seperti Butet ya. Yang mengeluarkan kata-kata yang diasosiasikan dengan binatang tertentu, misalnya begitu. Lalu kemudian masuk Ahok gitu, yang buat saya bukan aset tapi liability gitu. Dan saya sudah punya penilaian lama terhadap Ahok ini bahwa ini adalah liability gitu. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang lain yang intinya ya kalau item-item ini masuk, maka saya merasa bahwa emiten ini nanti harganya makin turun gitu loh, bukannya naik gitu. Makanya kan kemudian dalam suatu kesempatan saya komentar begini, Ahok cerita di depan para Ahoker bahwa ketika dia WA Yunarto Wijaya, kalau dia itu keluar dari Pertamina, mundur dari Pertamina, dan Totok menyambutnya dengan riang gembira, ya kira-kira puji Tuhan gitu. Saya bilang, kalau saya, Ahok masuk itu, saya bilang, astagfirullah, kan begitu kan. Karena ini bukan menaikkan suara, tapi menurunkan suara. Dan rasanya itu sudah pernah kita bahas juga. Ahok sebagai giant seawall, tapi menurut saya justru Ahok itu adalah air laut, gelombang laut yang justru makin mengabrasi. Bukannya malah melindungi dari abrasi, gitu. Dan itu terbukti ketika dia bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja. Iya, betul. Jadi viral, betul. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa akhirnya angkanya Pak Prabowo dan Gibran itu lebih tinggi lagi dan Ganjar Mahfud lebih turun lagi. Walaupun kemudian kan memang ada sesuatu fenomena yang juga menarik buat kita dan banyak diperbincangan juga. Dan kayaknya Mas Hal juga menemukan atau mendengar itu juga dalam proses penemuan masalah sendiri gitu, bahwa ternyata pendukung 02 ini masuk kategori silent majority. Nah, ada dua jenis silent majority. Pertama itu silent majority adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang suaranya nggak tampil di media, nggak tampil di publik gitu. Nah, marilah kita, siapakah pendukung 02 itu? Kebanyakan memang kalangan menengah ke bawah. Nah, sebelum ini ya, saya langsung masuk juga ke soal silent majority. Ini kan rame di Twitter ini, bukan Twitter lah, X ya. Jadi ini orang mengaitkan dengan serangan terhadap Jokowi dan artinya berarti serangan terhadap 02 menjelang hari H. Jadi misalnya film Dirty Vote, terus pokoknya rangkaian kejadian-kejadian yang menyerang ofensif lah terhadap Jokowi dan 02. Terus kemudian setelah pemilu, setelah hasilnya keluar kan menunjukkan ternyata satu putaran dan Prabowo melambung. Nah, itu kemudian ada yang bilang inilah tanda kutip balas dendamnya kelompok mayoritas yang diem selama ini gitu. Jadi karena di dalam the revenge of silent majority yang saya sebut tadi, the revenge of silent majority. Karena dalam demokrasi at the end of the day dalam general election one man one vote. Kayak judul Star Wars ya. Itu bagus ya. The Revenge of Sith. Ini The Revenge of Silent Majority. The Revenge of Silent Majority. Karena one man one vote. Jadi suara
guru besar dari UI, dari UGM atau dari intelektual atau seorang yang hebat ya, yang itu sama satu. Oh, gini. Dibanding suaranya misalnya pemulung atau tukang becak atau apa, dan mereka nggak ngomong gitu. Jadi inilah cerminan dari ini gini, ekstrimnya begitu. Kalau begitu, istilah the revenge of silent majority ini saya bagi dalam 2 kategori. Sosiologis dan psikologis. Nah, yang mau saya jelaskan ini sama dengan Mas Sahal, yaitu kategori yang sosiologis. Bahwasanya orang-orang yang jumlahnya jauh lebih banyak, alias mayoritas itu, tidak punya akses kepada media. Karena mereka petani, buruh, nelayan, yang mungkin pertama kan kalau orang kecil kan orang nggak akan muat di media massa. Media massa itu kan punya prinsip name make news gitu. Yang kedua, mereka memang aktivitasnya tidak bicara mengenai bermain di media sosial. Mereka pegang cangkul, mereka pegang jala, ya. Mereka pegang mesin, misalnya kalau mereka adalah buruh, yang concernnya itu bukan bersuara, tetapi mencari penghidupan atau mencari makan gitu. Yang kategorisasinya mungkin kerja hari ini, makan hari ini, atau kerja hari ini buat makan besok, gitu. Bukan kalangan kognitariat. Itu dia, itu istilah yang pas untuk menggambarkan kelompok minoritas yang punya kemampuan untuk voice ya, untuk suaranya didengarkan. Jadi gitu. bukan proletariat, tapi kognitariat. Itu. Nah, ini adalah cerita pertarungan antara kognitariat melawan proletariat, gitu. Proletariat ini adalah the silent majority tadi itu. Tapi juga gini sih, Mr. Q. Jadi mungkin itu contoh saya terlalu ekstrim ya. Tapi kalau dalam konteks medsos, itu justru yang melakukan confession, pengakuan ya, itu kalangan yang mereka merasa suaranya banyak, tapi nggak mau ngomong, karena riuh sekali bullying terhadap misal orang yang menyatakan diri 02, atau terhadap orang yang mengkritik 01 atau 03. Ini yang saya maksud. Saya diem aja deh. Tapi kami nggak berubah meskipun ada film Dirty Vote, meskipun ada narasi-narasi menyerang Jokowi kami nggak berubah gitu. Jadi ini kayak pemilu itu adalah ekspresi mereka. Nih, kami ada dan kami lebih banyak. Gitu. Betul. Jadi memang ada 2 jenis. Sebenarnya kalau dalam konteks silent majority itu yang saya maksud tuh bukan hanya yang kelompok sosiologis tadi, yang dalam deskripsi kelompok yang katakan aja mereka nggak punya waktu untuk medsos gitu. Justru yang juga tidak kalah pentingnya adalah kelompok yang memang aktif di medsos, tetapi mereka tidak bersuara karena macam-macam alasannya. Mereka merasa bahwa mereka sudah memutuskan, atau mereka diem karena kalau mereka menyatakan pilihan 02 misalnya, atau mengkritik 01 atau mengkritik 03, mereka dibully. Jadi mereka di tengah gencarnya misalnya film Dirty Vote, terus serangan terhadap Jokowi dan Prabowo 02, mereka tidak menyatakan apa-apa gitu. Kesannya nggak ada suaranya, diem aja. Nah, hari H pemilu itu kayak mengekspresikan diri gitu loh. Inilah kami. Kami ada dan kami lebih banyak gitu. Jadi itu kayak itu yang maksud saya adalah silent majority dalam kategori psikologis itu. Jadi secara psikologis mereka itu memilih untuk tidak bersuara atau takut bersuara gitu. Ini sosiologis ini. Nah, contohnya sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Kalau saya ya, kami punya grup WA keluarga besar di mana kami punya uak paling tua itu seringkali mengeluarkan atau memposting konten-konten yang menyerang Pak Jokowi, menyerang 08 gitu, dan tentunya mempromosikan 01 atau 03 ya, dalam kasus beliau 01 begitu. Nah, di dalam itu kan ada ponakan-ponakan, ada yang jauh lebih muda dibandingkan dengan beliau, yang istilahnya beliau batuk aja nggak berani ngomong ya, mereka kan terutama ini UA ini kan udah senior banget waktu mereka ini masih kecil-kecil. Jadi ya setelah mereka ini pun sebetulnya udah dewasa, udah punya anak juga sungkan gitu loh sama UA ini. Dan ada paman juga yang kirim-kirim materi gitu. Nah, saya pun yang mohon maaf ya, yang kosakatanya itu sebetulnya panjang kali lebar soal politik, itu memilih diam ketimbang untuk konfrontasi dengan UA, nggak enak secara psikologis. Yang kedua juga habis waktu saya untuk melayani beliau ini kan begitu, urusan saya juga banyak gitu. Nah, saya kira silent majority dalam pengertian psikologis ini memang ternyata banyak gitu.
Dan sebetulnya ini bisa dijelaskan dengan karakteristik pendukung 01 dan 03 yang cenderung militan. Ya apa istilahnya, ya militan. Jadi mereka itu artikulatif sekali ya dalam menyampaikan pesan-pesan, materi-materi gitu yang tidak terjadi pada pemilih yang 02 yang tipenya lebih moderat, lebih tidak konfrontatif, lebih toleran. Dan saya kira memang air bah suara itu akhirnya baru tumpah ya pada waktunya di ruang yang tertutup gitu. Uwak ini kan nggak tahu. Iya. Nggak bisa ngelihat di kotak suara. Nggak bisa ngecek kan? Dia, ya kan? Iya. Ya, beliau ini kan di tempat yang berbeda kotanya tinggal dengan kita, dan kalaupun dia di kota yang sama kan dia nggak bisa ngelihat di surat suara. Jadi silent majority psikologis ini itu sebetulnya besar gitu. Nah, pada titik yang lain saya mau mengatakan begini, selama ini 01 dan 03 sering mengatakan ada tekanan dari atas, ada tekanan dari negara untuk mereka itu tidak bersuara gitu. Tapi sebetulnya dalam prakteknya mereka juga merupakan opresor. Opresor kepada warga negara yang lain, fellow citizen yang notabene nggak seperti mereka karakternya gitu loh. Jadi yang namanya tekanan itu kan jangan dibayangkan cuma datang dari negara loh. Dari sesama warga negara juga bisa terjadi loh tekanan-tekanan itu. Dan saya kira Pilpres ini menunjukkan bahwa ternyata tekanan yang dirasakan oleh mayoritas itu datang justru dari fellow citizen yang pandangan-pandangannya berbeda tetapi kemudian lebih militan gitu. Jadi ibaratnya 02 ini dijepit oleh 01 sama 03. Jadi silent majority itu kan bisa juga dia ada katakan aja ada penekanan ide atau preferensi ya dari 01 atau 03, tapi mereka nggak mau ngelayani. Nggak mau ngelayanin. Jadi bukan nggak merasa tertekan juga sebenarnya ya. Udah males gitu. Jadi mereka males, tapi mereka sudah punya keputusan. Sudah punya pilihan. Sudah punya pilihan. Dan itulah yang meleset antara lain dari film Dirty Movie itu. Dirty Food yang jadi Dirty Movie karena di dalamnya penuh dengan dirty imagination itu gitu loh. Bagaimana persepsi pemahaman terhadap realitas voting masyarakat, realitas politik masyarakat itu betul-betul meleset dari yang dibayangkan. Misalnya balik lagi soal dirty vote itu kan bagaimana suara itu dianggap sepenuhnya konstruksi dari para PJ gitu, dan penentuan para PJ itu adalah agenda besar kecurangan. Padahal realitanya kita bicara mengenai proses politik yang terjadi pada pemilih yang sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh narator itu atau pembuat naskah itu atau pembuat film itu. At the end of the day, ini kan kita sedang diskusi apa soal PJ sekarang. Enggak ada. Kita cuma bicara tentang pemilih yang tidak terekspresikan, tidak kelihatan suaranya, tidak seperti para guru besar, karena mereka tidak punya akses ke media, karena mereka tidak punya akses, mereka tidak bermain media sosial misalnya, mereka tidak punya baju toga untuk tampil dan kemudian diliput oleh media. Kita bicara tentang orang-orang yang punya akses kepada media sosial misalnya, tetapi kemudian diam saja karena tidak mau berkonfrontasi gitu dan merasa sudah punya pilihan sendiri begitu. Itu kan semua yang menurut saya sebetulnya lebih menjelaskan realitas hasil pemilu kemarin itu gitu loh. Dan kalau kita berangkat dari penjelasan ini, sesungguhnya kan kita jadi lebih paham dinamika suara yang terjadi. Apa pernah saya ngomong mengenai PJ, mengenai undang-undang ini, nggak pernah kan? Saya kan selalu bicara mengenai survei, saya bicara mengenai pola perilaku pemilih gitu ya. Dan dengan cara seperti itu saya bisa menjelaskan dengan rasa-rasanya ya cukup akurat gitu loh. Apa yang terjadi gitu, dan ujung-ujungnya memang betul-betul terjadi. Jadi kita kalau menggunakan teori yang salah, analisa kita salah. Kita kalau menggunakan data yang salah, maka kemudian kesimpulan kita yang salah. Yang lebih gawat lagi dari Dirty Movie ini, Dirty Food ini, dia berusaha mengimpose, dia berusaha memaksakan imajinasi dia kepada sebuah realita yang sesungguhnya sangat berbeda dengan yang dia bayangkan gitu loh. Gitu. Jadi betul-betul mengimpos, betul-betul memaksakan. Kan kita kemarin di sini diskusi. Kalau fakta sudah nggak bisa dilawan, Anda berusaha menciptakan fakta yang lain yang belum tentu ya metodologinya itu tepat. Ingat istilah teknik triangulasi yang dilakukan oleh Mas Andi Wijayanto. Dan saya mau tambahkan sih loh, Mas Andi Wijayanto tuh keluar loh dengan angka-angka loh, bisa dicek loh di media massa. Yang kira-kira menunjukkan bahwa ini nggak sekali putaran, bahwa sebetulnya
Ganjar nomor 2 dan selisihnya Ganjar dengan Prabowo nggak terlalu jauh gitu. Lihat realita pada hari ini, boro-boro nomor 2 Anda, nomor 3. Boro-boro lolos ke putaran kedua, suara Anda kecil sekali. Saking kecilnya bahkan capres Anda sendiri nggak percaya bahwa itu suaranya dia. Jadi Ganjar ini ditipu, dalam tanda kutip ya, daripada jadi undang-undang. Ditipu. Terkecoh lah. Terkecoh. Terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya. Terkecoh oleh informasi yang disuplai oleh timnya sendiri gitu loh. Nah, yang kedua, menggunakan imajinasi-imajinasi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan gitu loh. Nah, ini saya jadi teringat tulisannya Gus Ulil Absor Abdallah ya di Kompas hari ini tentang yang dia sebut sebagai istilah dia bias middle class. Apa judulnya? Biar kalau orang mau cari. Judulnya apa ya? Pokoknya lupa saya judulnya. Memahami Pilpres atau memahami kemenangan Prabowo atau apa. Oh ya, di halaman 1 Kompas. Kalau koran cetak halaman 1 ya? Iya, kayaknya sih itu. Iya, karena saya dapatnya dari WA. Nggak baca cetaknya. Tapi intinya dia bilang bahwa narasi mengenai kecurangan, mengenai apa itu tuh hanya circulate di antara elit. Oh iya. Jadi ini juga bias seakan-akan itu merefleksikan keresahan masyarakat, populasi gitu ya. Ternyata faktanya menunjukkan bahwa majority of people nggak merasakan itu. Gitu. Jadi ini bias kaum elit gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ya ini bagian dari hari H pemilu itu adalah hari menunjukkan diri. Kami ada dan kami lebih banyak, kayak gitu, semacam itu. Betul. Jadi itu menurut saya juga sesuatu yang menarik untuk salah satu hal yang bisa kita lihat dari hasil Pilpres kali ini. Pilpres 2024 ini.